Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian di rumah, bagaimana caranya meruqyah rumah dan seperti apa sih tahapannya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, awal mula jangan lupa sediakan serbuk bidara, ya. Serbuk bidara boleh di zoom. Nah, serbuk bidara ini ya bisa kita buat untuk terapi ruqyah rumah, ya. Kemudian ruqyah air mandi kita, ya, air mandi anak kita, istri suami kita yang memang jika dirasa ada gangguan yang kompleks di sana, boleh kita mandikan. Nah, ini pakai serbuk bidara. Boleh juga pakai daun bidara, ya, yang asli daunnya petik 71 lembar, kemudian boleh direbus, ya, direbus, kemudian di blender boleh, ya. Nah, ketika nanti direbus pastikan airnya itu sudah berubah warna, ya. Jadi tidak perlu butuh mendidih karena air tersebut tidak kita untuk konsumsi seperti kita minum begitu. Tetapi kalau ingin kita minum, boleh silahkan sampai direbus sampai mendidih, ya. Mendidih artinya air tersebut kita beri takaran 2 gelas, ya, daun bidara tadi, ya. Kemudian direbus sampai menyusut menjadi 1 gelas, ya. Karena daun bidara ini lumayan pahit rasanya, ya. Campur dengan lemon, ya, campur dengan jeruk nipis, campur dengan madu, boleh, ya. Dengan catatan nanti sebelum dikonsumsi, ya, pastikan daun bidara yang tadinya direbus diruqyah terlebih dahulu, ya. Begitu teman-teman. Nah, ini serbuk bidara, ya, kita masukkan. Bismillah, ya. Kita masukkan. Oke. Ya, seperti ini. Ya, ini kita masukkan. Kemudian kita nyalakan. Bismillah, ya. Bismillah. Ya, bismillah. Ya, teman-teman, ini sudah nyala, ya. Jangan lupa ini kita rebus karena serbuk bidara ini, ya, dia berbentuk serbuk. Nah, pasti dia mengambang di air. Pastikan nanti direbus ini, ya. Direbusnya ini setelah seluruh serbuk ini nanti menyatu ke air sampai nanti dia pindah ke bawah air tersebut. Nah, seperti itu, ya. Kita tunggu, ya. Kita tunggu ya, ini kemudian diaduk, ya. Diaduk sampai ini serbuknya menyatu dengan air, ya, hingga berubah warna. Begitu, ya, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman, ini untuk takarannya 1 sendok serbuk, ya, seperti ini. Ini perbandingannya 3 liter air, ya. Kemudian 2 sendok berarti 6 liter air, berlaku kelipatannya. Nah, disesuaikan seperti apa kebutuhan rumah yang ingin kita diruqyah. Volumenya seluas apa, ya. Kemudian lebar ataukah tidak lebar, luasan rumahnya, ya, berlantai atau tidak. Nah, itu disesuaikan, ya. Mau berapa liter nanti tergantung kebutuhan. Begitu, ya. Nah, itu. Iya, kita tunggu. Ya, teman-teman, alhamdulillah, ya, proses rebus serbuk bidara sudah selesai. Sekarang, ya, ini serbuk bidara memang berbusa, teman-teman sekalian, ya. Kemudian disalin, ya, masukkan ke botol yang ingin kita semprot. Bismillah, ya. Jangan lupa, ya, ucapkan bismillah dalam kegiatan apapun, ya.
yang kegiatan itu baik ya untuk dunia dan insyaallah juga buat akhirat kita. Karena ketika kita membaca bismillah, maka akan tersambunglah keberkahan di dalamnya. Ketika kita lupa membaca bismillah untuk segala aktivitas kita, maka terputuslah keberkahannya. Begitu ya teman-teman. Ya, bismillah ya. Kita isi sampai penuh. Terus ya. Isi sampai penuh ya. Terus ya, isi sampai penuh. Ya, oke, cukup ya. Tidak usah terlalu penuh ya, biar kita membawanya tidak begitu berat ya, teman-teman. Nanti boleh diisi ulang kembali kalau memang yang di dalam ini sudah habis. Nah, kemudian sebelum kita lakukan ya, teman-teman sekalian, tadi saya sudah meruqyah ya, daun serbuk bidara yang ingin saya pakai buat meruqyah rumah ini ya. Bacaannya sederhana ya. Kemudian jangan lupa ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Ya. Artinya kata Allah, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan, ya. Senantiasa kita berlindung, karena apa? Karena syaitan laknatullah alaih tidak ingin ketika kita meramu ya, meracik sesuatu yang menyakitkan buat mereka. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita ya, agar proses ruqyah rumah ini berjalan dengan lancar. Karena ketika ingin dilakukan biasanya ada saja halangannya ya, seperti telepon masuk, ada tamu masuk ya, ada sesuatu yang padahal itu tidak perlu. Nah, itu salah satu ya bagian untuk kita dihalangi oleh syaitan melakukan ruqyah rumah. Ya, demikian teman-teman ya. Jangan lupa ya, bismillah. Setelah diruqyah tadi baca ta'awudz ya, kemudian surah Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayat kursi ya 255 sampai 257, lalu kemudian ayat Al-Baqarah ya tadi masih 102, kemudian 3 ayat terakhir yaitu 284 sampai 286 ya. Lalu kemudian boleh dilanjut surah Al-Hasr ya 3 ayat terakhir, lalu boleh sebagai penutup Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini dibaca 3 kali teman-teman ya. 3 kali dibaca dengan lantang ya. Saya contohkan bacanya begini. Ya, cara meruqyahnya begini ya. Dekatkan mulut kita di air ya. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Setiap satu surah ya dihembus seperti ini teman-teman. Ya, sampai airnya bergoyang dan sedikit ada percikan air ya. Kemudian satu ayat terakhir saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu tadi ya, surahnya dibaca masing-masing 3 kali. Ya, begitu. Sudah tadi kita salin, kemudian kita silahkan ikuti terus tutorial ini, kita akan ruqyah rumah. Ya, teman-teman, kita ruqyah rumah ya. Di seluruh ruangan ya, di sudut-sudut rumah. Ya, di ruangan apapun itu ya, seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dulu kepada Allah ya, sebagaimana yang tadi Allah tabaraka wa taala firmankan,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yasfahu indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Ya, sekarang alhamdulillah saya sudah di dalam rumah. Kita lanjut ruqyah rumah ya. Tadi ruqyah di ruangan luar rumah ya. Nah, sama, doanya sama ya. Kita kemudian teman-teman, sebelumnya saya informasikan bahwa pastikan di rumah teman-teman sekalian tidak ada foto-foto ya yang menempel di dinding-dinding rumah ya. Pastikan tidak ada, karena jika itu ada, itu akan membuat syaitan laknatullah itu betah di dalam rumah dan bisa dijadikan sarang oleh beliau foto-foto tersebut. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, rumah yang apabila di dalamnya ada foto ya, makhluk bernyawa, kemudian patung, lonceng ya, itu malaikat rahmat tidak memasuki rumah tersebut. Nah, jadi pastikan foto-foto semua tidak ada di dalam satu ruangan ya, di rumah tersebut. Lalu kemudian jauhkan suara-suara yang tidak bermanfaat ya, seperti musik ya, menggibah orang ya, ngata-ngatain orang ya. Pastikan di dalam rumah tersebut ya hanya ada bahasa dan kata-kata yang baik ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, maksudnya apa? Jangan diam, jangan senyap, bacalah Al-Quran, lakukan ritual ibadah di rumah tersebut, kemudian sholat duha ya, sholat tahajud ya, atau sholat sunnah lainnya yang dilakukan di dalam rumah tersebut ya. Bacalah surah Al-Baqarah ya, niscaya syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah yang apabila dibacakan surah Al-Baqarah. Nah itu ya, kalau surah Al-Baqarah tidak sempat kita baca ya, dengan kesibukan ya, minimal sekali putar murotal Al-Quran di dalam rumah ya, putar murotal Al-Quran ya, khusus surah Al-Baqarah ya, untuk mengusir syaitan-syaitan laknatullah alaih jika memang dia ada di dalam rumah tersebut. Nah, biasanya 1 pekan ya minimal ya, apalagi sampai sudah 1 bulan, itu syaitan laknatullah sudah punya hak untuk meninggali ya, menempati rumah tersebut. Nah, senantiasa kita ruqyah rumah kita sebelum nanti kita betul-betul menempatinya ya secara permanen di dalam rumah tersebut insyaallah taala ya. Nah, ini kita ruqyah. Nah, pastikan ketika kita meruqyah ya, jauhkan benda-benda yang mengandung elektrikal ya, seperti stop kontak, saklar ya, kemudian colokan ya, cok sambung dan sebagainya, karena dikhawatirkan nanti bisa terjadi korsleting arus pendek ya. Demikian teman-teman ya. Nah, cara ruqyahnya begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ya. Ya.
ruqyah ruangan sudah ya, ruqyah kamar sudah. Nah, khusus untuk kamar mandi ya, jangan diruqyah di dalamnya, tapi cukup di luarnya saja ya. Misal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, demikian ya. Nah, kalau di kamar mandi ya, sunnahnya kita jika memang buru-buru ya ingin buang hajat, itu usahakan kaki kiri terlebih dahulu dan ucapkan bismillah ya. Bismillahnya di sini teman-teman sekalian ya. Mau kita langkah seperti ini, bismillah ya. Baru masuk kaki kiri. Bismillahnya jangan di dalam ya. Tidak boleh ya, karena syariat melarang itu. Nah, ketika sudah masuk ya, kemudian pastikan kamar mandi kita dalam keadaan bersih ya. Dalam keadaan bersih, kemudian tidak ada kotoran ya, lantai tidak licin ya, karena ketika kamar mandi kita bersih pasti syaitan laknatullah alaihi ya akan berpikir menempati kamar mandi tersebut. Nah, kemudian kita baca doa agar kita dilindungi oleh gangguan syaitan. Nah, kemudian karena di tempat inilah kenapa kita disunnahkan untuk membaca doa, karena tempat ini kita di dalamnya tidak boleh berzikir dan juga berdoa seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ya, tadi kita sudah ruqyah kamar mandi ya, dan bagaimana tutorialnya. Tadi keluar kamar mandi ya, masuk kaki kiri, atau lebih lengkapnya Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'ith ya, keluar dengan kaki kanan ya, baca dengan doa lafaz ghufranaka ya, kita mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian ketika kita ingin meruqyah jika memang rumah atau tempat tinggal tersebut 2 lantai ya, pastikan kita membaca bismillah ketika ingin menaiki tangga ya. Sunnahnya kita membaca bismillah, kemudian boleh sambil bertakbir ya. Bismillah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena biasanya syaitan laknatullah alaihi, dia itu sering bermain-main di sini. Nah, makanya banyak saudara-saudari kita yang di tempat lain yang ketika mereka melakukan segala sesuatu yang tidak melibatkan Allah itu sering tergelincir di sini, di tangga ini ya. Nah, seperti itu. Senantiasa kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mematikan kita ya dalam keadaan husnul khatimah ya, begitu. Nah, ini sambil kita ruqyah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut. Ya. Teman-teman, tadi kita sudah meruqyah ruangan dan juga tangga ya. Ketika kita naik, tadi saya baca basmalah, kemudian saya ucapkan takbir Allahu Akbar sambil naik tangga. Jadi dalam inilah indahnya Islam. Dalam kondisi apapun kita disunahkan untuk terus mengingat Allah. Karena ketika kita mengingat Allah, yakinlah akan ada penjagaan dan pertolongan Allah di sana. Niscaya Allah pun akan ingat kepada kita. Ya. Kemudian ketika kita turun ya, jangan lupa ucapkan terus bismillah. Lalu sunnahnya zikir subhanallah ya. Subhanallah, 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 subhanallah sampai kita ke lantai bawah. Ya, demikian teman-teman ya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Tadi saya sudah selesai ya tutorial praktek ruqyah rumahnya ya. Nah, lakukan terus ruqyah rumah tersebut selama 40 hari ya. Afdolnya lakukan setelah ba'da sholat asar ya. Demikian lakukan 40 hari ya, selama 40 hari, dan dikerjakan setelah ba'da sholat asar. Demikian setelah zikir petang ya. Sebelum kita melakukan ruqyah rumah dan ruqyah apapun itu kondisinya, lakukan ketaatan terlebih dahulu. Salat sunnah ya, mohon kepada Allah agar dimudahkan apa yang ingin kita doakan ya, mohon kepada Allah agar prosesnya dilancarkan oleh Allah. Karena bisa saja ketika tadi misal saya melakukan ruqyah rumah yang di tangga, ketika meruqyah bisa jadi sang peruqyah yang melakukan ruqyah tersebut jatuh atas izin Allah. Nah, makanya kita terus senantiasa berlindung kepada Allah. Nah, ciri-ciri ruqyah rumah yang biasanya umumnya itu
ya berhasil, nanti akan muncul hewan-hewan yang kita tidak tahu dari mana datangnya, seperti ular, kelabang, kaki seribu, kalajengking, ya, kemudian cicak turun atau bermatian yang dikerubuni semut, ya. Itu ciri-ciri ruqyah yang bisa dikatakan sukses. Tapi jangan khawatir, ya. Hari kedua, hari ketiga lakukan terus, ya. Jangan malah kita takut, ya. Justru itu sebenarnya telah membuat setan itu keluar dari persembunyiannya di dalam satu rumah tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kita temukan di lapangan seperti itu kepada beberapa teman kita, ya, para peruqyah, kemudian klien-klien kita yang kita edukasi seperti ini, dia menemukan itu, ya. Mereka bilang, saya menemukan ular, saya ini menemukan kalajengking yang muncul di dalam rumah saya, keluar dari kamar mandi saya tidak tahu. Lakukan terus, ya. Usir, boleh dibunuh, ya, karena hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang berbahaya, ya. Binatang yang berbahaya dibunuh saja, tidak ada masalah, ya. Nah, lakukan seperti itu. Kemudian, ya, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah melakukan ruqyah tersebut secara istiqomah, ya, insya Allah rumah tersebut akan menjadi damai, ya, rumah yang menjadi rumah yang syakinah, ya, rumah yang penuh dengan ketenangan, ya, tidak ada percekcokan insya Allah, dan jauhkan segala sesuatu yang bisa mengundang syaitan itu kembali, ya, seperti memutar tadi yang saya katakan, musik yang tidak bermanfaat, ya, buat dunia kita, karena musik itu akan menjauhkan kita, istri kita, suami kita, anak keturunan kita dari Al-Quran, karena musik tidak akan pernah menyatu sampai hari kiamat dengan Al-Quran. Nah, seperti itu, ya. Mohon kepada Allah, ya, agar senantiasa kita dijaga, ya, dilindungi dimanapun kita berada, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita, ya, memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kebaikan di dunia ini, ya, untuk mendapat bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat kelak, karena disitulah kita hidup, disitulah kita kembali, disitulah kita akan kekal, ya, disitulah kita akan tinggal selama-lamanya, abadi. Adapun dunia ini adalah sifatnya sementara, ya. Rumah, fasilitas apapun ini yang Allah berikan kepada kita sifatnya titipan, ya, bukan hak memiliki tetapi hak guna pakai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita, ya, menjaga amanah-amanah yang diberikannya untuk menjadikan kita giat terus beribadah kepada Allah, giat terus bersedekah kepada Allah, giat terus berbuat baik, ya, kepada sesama makhluk, karena manusia yang terbaik adalah manusia yang senantiasa bisa menjadikan media atau perantara orang lain menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan komen hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, ya, membuat video ini semakin lebih bermanfaat lagi buat saya pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Arsadani Allah wa iyyakum. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.